Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa ahwalukum jami'an ya ayyuhat talabah fi hadzal yawm wa huwa al-yawm الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك وإن شاء الله اللقاء هو اللقاء الأخير في شهر رمضان وإن شاء الله أيضا سنستمر لقاءنا في بعد عيد الفطر إن تفصيلا لي وتفصيلا لكم سأبين المادة في هذا اليوم في اللغة Al-Indonesi. Alhamdulillah, kita sudah berada pada hari Kamis tanggal 24 Ramadan. Jadi sekitar 6 hari lagi kita akan menyambut hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah, insyaallah. Hari ini kita akan membahas hubungan dari materi tentang media pembelajaran bahasa Arab yang masih ada hubungannya dengan media internet. Tapi sebelum dijelaskan lebih lanjut, marilah kita mulai perkuliahan ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang aplikasi Google dan Kahoot dalam pembelajaran dalam pengajaran bahasa Arab. Jadi untuk materi pada hari ini sebenarnya masih ada kaitan erat pada materi-materi yang sebelumnya. Ada materi tentang media internet, media sosial media, media YouTube, dan lain-lain. Dan hari ini adalah pembahasan atau pembagian media yang berbasis internet dan lebih tepatnya adalah berbasis aplikasi. Yang kita bicarakan atau kita diskusikan pada hari ini adalah tentang aplikasi Google dan Kahoot. Bagi yang tidak sering menggunakan internet, boleh jadi Kahoot itu adalah media yang asing, tapi tidak asing bagi adalah aplikasi Google. Jadi setiap orang yang mempunyai HP smartphone yang berbasis Android mau tidak mau harus menggunakan Google sebagai alat emailnya. Bahkan ada yang menyatakan salah satu aplikasi email yang rentan aman dari gangguan hacker adalah aplikasi atau email yang berbasis Google, yang akhirnya atau akhiran dari emailnya itu adalah @gmail.com. Itu ada yang menyatakan seperti itu. Jadi kalau dulu kan yahoo.com, hotmail.com, lab.com, tapi ada yang menyarankan email yang akhiran @gmail.com itu lebih aman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang aplikasi Google dan Kahoot dalam pengajaran bahasa Arab. Selanjutnya kita akan perinci lagi. Yang pertama adalah aplikasi Google dalam pengajaran bahasa Arab. Apakah bisa aplikasi yang tertanam di Google itu bisa digunakan dalam pengajaran bahasa Arab? Tentu bisa, tapi dengan catatan guru atau pendidiknya harus cakap dulu, harus melek yang namanya teknologi. Lebih khususnya lagi adalah teknologi informasi dan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau tidak ada kecakapan dalam penggunaan internet, itu bisa dipastikan pendidik itu tidak dapat menggunakan aplikasi Google. Nah, sebelum kita membahas tentang lebih lanjut tentang aplikasi Google, tidak salahnya kita mengetahui sejarah Google dulu. Karena Google ini sangat masyhur. Bahkan ada yang menyatakan siapa saja yang ingin mengetahui segala apapun di dunia ini, baik itu agama, baik itu pendidikan, ekonomi, pertahanan, dunia militer, cari di Google, pasti ada. Bahkan ada anekdot yang menyatakan Google adalah dinamai dengan Syekh Google atau Mbah Google, karena saking taunya yang namanya Google itu apabila ditanya. Cukup klik .google.com, ketik apa yang kita cari, akan keluar artikel, baik itu video, baik itu gambar tentang hal yang kita cari. Itulah saktinya Google. Nah, supaya lebih informatif,
kita ingin mengetahui terlebih dulu apa sejarah Google. Nah, sejarah Google, pendiri Google berasal dari dua orang pria hebat, yakni Lawrence Edward Larry Page dan Sergey Brin. Nah, keduanya memperkenalkan Google di tahun 1998 di sebuah garasi di Amerika Serikat. Pertama, bukan Google sebenarnya namanya, tapi adalah Backrub. Ini adalah draft dari Google atau blueprintnya dari Google tahun 1995. Nah, 97 itu mulai dari perbaikan-perbaikan. Nah, pada tahun 1998 resmi diperkenalkan Google itu seperti apa. Awalnya itu adalah mesin pencari. Nah, Google sekarang memiliki beberapa versi logonya. Kalau logo yang pertama kan Backrub, tanpa adanya gambar, cukup huruf-huruf. Kalau yang 1998 itu cuma mengganti warna-warna hurufnya. Google. Terus 99 berubah lagi Google dengan tanda seru. Google 1999, 2009, 2013. Nah, 2015 sampai sekarang Google tulisannya lebih lucu lah. Dengan mayoritas hurufnya berwarna biru. Google. Nah, itu sejarah singkat mengenai lahirnya Google. Nah, untuk lebih lanjutnya silakan kalian searching di Google-nya sendiri bagaimana sejarah terciptanya, sejarah adanya Google. Nah, selanjutnya lebih mengenai tentang diskusi kita pada hari ini tentang media pengajaran yang berbasis aplikasi Google. Jadi fitur apa saja yang ada di Google? Sebenarnya fitur-fitur yang ada di Google sudah terwakili dengan yang gambar di sini. Yang pertama Gmail-nya. Seterusnya Drive, G-Drive. Ini Google Doc. Di Google Doc yang berupa Excel. Ada yang berupa PowerPoint, Google Form, Calendar. Ini sejenis kontak. Ini Paper, ini Hangout, ini Blog. Tapi tidak semua yang ada di gambar ini kita bahas karena sepertinya tidak banyak waktu atau banyak sekali waktu yang dibahas atau yang digunakan dalam membahas semua fitur-fitur yang ada di Google. Tapi yang kita bahas di sini tidak banyak. Jadi saya ulangi, fitur-fitur Google: Gmail, YouTube, Calendar, Google Drive, Google Doc, Google Meet, Google Translate, Google Classroom, Google Form. Tapi tidak semua yang ada di slide ini akan kita bahas karena pasti akan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Nah, selanjutnya, fitur yang ada yang pertama adalah ini lambang M di sebuah amplop kecil. Jadi yang pertama M yang di atas ini adalah lambang Google, lambang Gmail yang dulu. Kalau sekarang ini lambangnya lebih full color, ada warna biru, merah, kuning, hijau yang membentuk huruf M. Jadi untuk aplikasi yang pertama di Google adalah Gmail. Nah, Gmail ini bisa digunakan sebagai media pengajaran bahasa Arab. Seperti apa? Seperti misalkan mengumpulkan tugas, mengumpulkan jawaban-jawaban dari
siswa. Tetapi menurut Ana penggunaan email Google dalam pengajaran bahasa Arab itu tidak efektif dan tidak efisien karena saking banyak nantinya ketika jawaban itu dikirimkan di email, mau tidak mau misalkan dalam satu kelas itu 40 orang. Nah, di dalam emailnya itu pun sama seperti 40. Jadi tidak ada pemilahan ini dari siapa, ini kelas berapa, itu tidak bisa dipilah dengan otomatis. Tetapi hanya untuk mengirimkan, baik itu mengirimkan lembar soal misalkan, atau menerima lembar soal. Nah, yang kedua, berbagi data. Ini dilambangkan dengan Google Drive. Nah, Google Drive ini bisa di-share. Jadi data yang kita punya atau dalam materi kita hari ini lebih baik dialamatkan kepada misalkan file-file artikel misalkan. Jadi file-file artikel yang nantinya akan menjadi sumber belajar atau materi ajar itu nanti oleh guru atau tenaga pendidik yang lainnya tinggal men-share linknya saja. Contohnya, sebentar Ana akan praktekkan. Nih, kalau mau ke Google Drive itu silakan pergi ke Google-nya langsung. Google.com itu nantinya akan keluar seperti ini. Ini karena sudah di login dan tidak logout, otomatis secara langsung dia akan terekam. Nah, sekarang langsung ke pembahasan Google Drive-nya. Kalau mau langsung ke Google Drive itu silakan ketik atau klik yang titik 9 di sini. Nah, silakan cari Drive. Ini Drive misalkan. Atau Ana ganti supaya enaknya on. Karena data perkuliahan di materi media pengajaran bahasa Arab itu Ana simpan di email yang satunya, bukan yang di hasanbanjari.com. Nah, klik di sini sampai keluar nantinya ada Drive. Nah, jadi silahkan tunggu sampai keluar semuanya. Nah, jadi seluruh data-data artikel atau kelompok diskusi sudah Ana masukkan ke dalam Google Drive ini, tinggal dicari. Misalkan ini perkuliahan genap 2020-2021. Jadi untuk Google Drive, untuk membukanya itu tergantung kekuatan jaringan internetnya. Nah, kebetulan di laptop Ana ini jaringannya kurang stabil, tidak cepat. Sampai terbuka semuanya. Nah, ini kalau misalkan ada semua mata kuliah, baik itu yang RPS, baik itu kontrol perkuliahan, Ana masukkan di sini. Kenapa dimasukkan di sini? Supaya ketika ingin mencarinya itu lebih gampang ketemu. Nah, ini misalkan seperti ini. Ini ada yang respon. Ini yang link absensi. Ada materi atau slide
PDF pada hari ini pun Anda masukkan di sini. Contohnya misalkan coba kita cari salah satunya. Nah ini nilai 4A tes tanggal 26. Nah berbagi data maksudnya seperti ini. Untuk berbagi data yang ada di Google Drive ini itu bisa diakses oleh yang lain. Nah caranya adalah klik dulu yang ingin kita tampilkan atau kita bagi. Klik kanan, nanti akan muncul sampai berubah warna biru. Nah ini sudah berubah warna biru, klik kanan. Nah itu akan nantinya ada share, nah ini ada get link, share, pilih yang get link. Nah, jadi ini sangat tergantung pada kekuatan jaringan internetnya. Semakin kuat jaringan internetnya, semakin cepat juga dia membuka. Jadi ketika sudah terbuka, nanti ada link yang nantinya bisa di-kopas. Nah ini. Get link, copy link. Jadi anyone with the link. Jadi semua orang yang mempunyai link ini bisa menjadi viewer. Artinya cuma melihat. Makanya ketika di-download itu tidak bisa diapa-apai, tidak ada bisa diedit, tidak bisa diapa-apai. Tapi kalau misalkan mau yang lain, contohnya, nah ini ada yang memberi komentar bisa, ada editor. Karena kalau editor ini lebih bebas, tidak hanya melihat, tidak hanya memberikan komentar, juga bisa membetulkan. Jadi kalian kalau misalkan mau membagikan, cukup di copy link. Nah setelahnya itu pastekan di mana yang kalian mau, seperti itu. Itu yang namanya adalah berbagi data, baik itu buku. Jadi ketika sudah ada mempunyai Google Drive, itu tidak akan diperlukan lagi yang namanya flash disk, karena penggunaan flash disk itu sangat riskan atau sangat berisiko dengan adanya virus. Entah virusnya itu bersifat ringan, sedang maupun berat. Kalau virus yang ada di flash disk itu bersifat berat, nanti akan merusak komputer, bahkan sampai tidak bisa digunakan sama sekali. Nah itu tentang Google Drive. Jadi aplikasi yang kedua adalah Google Drive untuk berbagi data. Nah setelahnya itu adalah Google Form. Google Form itu digunakan untuk membuat formulir atau evaluasi dan lain-lain. Nah, kalau Anda biasanya dalam penggunaan Google Form ini Anda buat untuk memberikan soal. Nah, Google Form ini sebenarnya unik. Kenapanya unik? Karena bisa dijadikan sebagai pengisian biodata, pengisian isian data identitas, baik itu KTP dan sebagainya, atau juga bisa digunakan oleh guru sebagai evaluasi. Nah, penggunaan Google Form ini sudah bisa dikatakan sebagai langkah untuk melaksanakan kegiatan yang paperless. Jadi semua evaluasi itu sekarang tidak lagi berbentuk kertas, hanya berbentuk online. Nah, Google Form ini pun bisa diatur sedemikian waktunya. Jadi waktunya bisa diatur, misalkan jam 11
malam itu tidak bisa lagi diakses linknya, itu bisa. Nah, kita contohkan kalau Google Form itu sama seperti tadi. Nah, klik di sini, ada yang nantinya Google Form. Nah, ini form. Jadi ini silahkan kalian nantinya lihat di YouTube banyak. Di YouTube sangat banyak tutorial dalam pembuatan Google Form. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika Google Form, misalkan ini kan ada materi 2C misalkan. Kita buka saja materi 2C evaluasi pertemuan 14. Nah, materi yang ini atau penggunaan Google Form itu sebenarnya adalah tergantung dengan inovatif atau kreativitas seorang pendidik. Jadi Google Form ini bisa digunakan sebagai salah satu teknik evaluasi. Nih. Ini misalkan yang pertama nama mahasiswanya siapa, baru pertanyaannya. Section 2 of 3, ajib al-as'ilah al-atiyah jayidan. Dan ini bisa berbentuk kuis. Maksud kuis itu adalah ketika dibuka filenya yang ini, tampilannya nantinya seperti kuis yang berbentuk pilihan ganda. Nah, kalau mau ke sana itu silakan nantinya pergi ke sini, ke setting sini. Nah, ini quizzes. Nanti kan ada yang miss question, correct answers, point values immediately after each submission. Jadi rilis dari nilainya. Jadi ketika ini diklik nantinya, itu ketika yang mengisi atau misalkan siswa atau mahasiswa mengklik sudah selesai, itu dengan otomatis nilainya akan muncul. Nah, untuk secara tutorial yang lebih ringkas, lebih jelas, padat, itu silakan nantinya cari di YouTube dengan kata kunci tutorial pembuatan Google Form. Nah, itu bisa. Jadi aplikasi Google yang selanjutnya adalah yang tadi Google Form. Yang selanjutnya lagi kita akan membahas Google Meet. Nah, Google Meet kita semuanya sudah tahu karena sudah biasa menggunakan. Jadi untuk penjelasan tidak terlalu panjang lebar. Jadi Google Meet ini sangat terbantu atau sangat diperlukan ketika dalam pembelajaran jarak jauh, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah distance education. Jadi pendidikan jarak jauh. Kenapa disebut jarak jauh? Atau istilah di Indonesianya BDR, belajar dari rumah. Jadi belajar dari rumah menggunakan aplikasi Google Meet. Karena selama masa pandemi tidak disarankan untuk melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Nah, supaya pembelajaran tetap berjalan, maka pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh. Nah, salah satu untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh adalah menggunakan aplikasi Google Meet. Ya, insya Allah Ana yakin kalian pun sudah terbiasa menggunakan Google Meet. Tidak hanya ikut join dalam Google Meet-nya, tapi sudah bisa membuat link Google Meet. Nah, selanjutnya, inilah kelas virtual.
yang aplikasinya Google Classroom, dan Anda yakin kalian pun sudah banyak mengetahui yang namanya kelas virtual. Jadi bisa, bila kita misalkan menjadi guru, nantinya di sana akan ditampilkan sebagai murid atau sebagai guru. Dan insya Allah nantinya kalau tidak mengerti silakan cari sendiri di YouTube, karena di YouTube insya Allah sangat banyak tutorial Google Classroom. Jadi untuk pembahasan kita hari ini tidak banyak. Nah, yang selanjutnya, materi kita yang selanjutnya adalah aplikasi Kahoot dalam pengajaran bahasa Arab. Jadi mungkin di antara kalian ada yang belum familiar atau belum mengenal dengan aplikasi Kahoot. Jadi aplikasi Kahoot ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Google Form. Tapi kalau Google Form itu sangat sangat jenuh lah, karena tidak menantang. Tapi kalau ya dalam aplikasi Kahoot, evaluasi itu bisa disertai dengan game. Disertai dengan suara yang di Google Form itu tidak bisa dilakukan. Itu adalah di aplikasi Kahoot. Tapi aplikasi Kahoot itu juga memerlukan kekuatan dari internet. Jadi kalau tidak ada internet, tidak akan dapat mengakses Kahoot. Jadi Kahoot ini bisa diakses melalui laptop maupun smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Di aplikasi Kahoot dalam pengajaran bahasa Arab. Nah, cara menggunakan Kahoot, yang pertama daftar dulu. Jadi silakan nantinya kalian klik di slide materi hari ini yang insya Allah akan di-share di hasanbanjari.com yang kuliah bit.ly/kuliah genap 2020. Itu nantinya akan Ana share di sana materi yang hari ini, materi slide kita hari ini. Jadi daftar dulu yang belum mempunyai akun Kahoot. Ketika sudah daftar, nanti akan dikirimi email. Nah, email, kalau kita menulis emailnya di mana, silakan di situ yang dibuka emailnya. Nah, email itu untuk aktivasi akun kita. Nah, ketika sudah mengklik aktivasi, silakan login kembali di sini. create.kahoot.it out login. Nah, yang terakhir, create game. Membuat game. Nah, ini perlunya adalah kreativitas seorang guru atau seorang pendidik dalam membuat game materi pelajaran bahasa Arab yang menarik. Jadi tampilan soalnya itu tidak hanya berbentuk tulisan, tetapi juga bisa berbentuk video, bisa berbentuk suara, bisa berbentuk gambar, terserah yang maunya guru. Nah, sebagai contoh ini ada link yang sudah bisa diakses. Nah, ini coba nantinya bit.ly/latihan Kahoot MPBA. Ini silahkan nantinya ini belum coba. Jadi game optionnya nih klasik. Di loading game pinnya. Jadi setiap permainan berbasis Kahoot itu nantinya akan ada suara musik. Coba kita start. Waiting for players. Jadi ini bisa digunakan, bisa individu, bisa karena ini tidak jaringannya tidak stabil, mau tidak mau lambat. Jadi nantinya silakan kalian mengklik
link yang tadi dan silahkan coba bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di link tersebut. Silahkan mengklik yang bit.ly latihan Kahoot MPBA. Insya Allah nanti akan tertuju pada link yang barusan kita lihat. Ini slide yang terakhir. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat mengenai aplikasi Google dengan aplikasi Kahoot dalam media pengajaran bahasa Arab ini bisa dimengerti dan nantinya bisa dipraktekkan ketika kalian menjadi guru, menjadikan pembelajaran bahasa Arab itu lebih menarik dan lebih menantang bagi siswa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri diskusi kita hari ini dengan membacakan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.